Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adada ma khalaqa fis sama, alhamdulillah adada ma khalaqa fil ard, alhamdulillah adada ma baina dhalik, alhamdulillah adada ma huwa khaliq. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق سيدنا Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati, kami muliakan guru-guru kita, para habaib dzurriyyah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, keluarga besar dari Masjid Ta'lim wa Dzikril Nurul Qulub Randu Gunting Kota Tegal, segenap jajaran pengurus Masjid Zainal Fajri, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang soleh dan soleha yang dirahmati Allah, wabil khusus kepada guru kita semua ad-da'i ilallah Al-Habib Muhammad ibn Habib Mustafa Al-Attas, insyaallah selalu diberikan keberkahan dalam usianya, amin ya rabbal. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, semerbak bumi wangi begitu indah dan begitu harum ketika disebut nama Nabi Muhammad. Orang yang selalu menyebut nama Nabi Muhammad, namanya akan dikenal di langit dan di bumi. Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin, setelah tadi kita bersama-sama membaca maulid, marilah kita bersama-sama sekarang kembali untuk mengharap rahmat Allah dan juga syafaat dengan bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah li ridhaillah li birrul walidain li hasil maqsud ila hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terima kasih. Selanjutnya sambutan pertama datang dari pengurus Masjid Zainal Fajri dan juga mewakili panitia, segera akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Haji Edi Sucipto SKM MSI. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, amma ba'du. Yang saya hormati guru mulia kita semua, beliau Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas SPDI selaku Qodimul Maulid, Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf LCME, dan Kiai Haji Muhammad Syakir yang akan menyampaikan Maulidah Hasanah. Para habaib Duratul Rasul, para alim ulama, sesepuh bini sepuh, aparat pemerintah baik sipil dan militer, tokoh agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan pula. Juga kepada panitia peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Majelis Nurul Qulub dan Masjid Zainal Fajri, serta hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, tamu Rasulullah yang dimuliakan Allah. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat Islam, nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dan dalam rangka peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, Majelis Nurul Qulub dan Masjid Zainal Fajri. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi besar dan Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan kita semua. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah. Amin ya rabbal alamin.
kenabian dan kerasulan beliau telah memberikan pelajaran kepada kita untuk melaksanakan kehidupan khalifah secara Islamiah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan rahmat keislaman sejalan dengan identitas agama Islam yang diajarkan beliau sebagai rahmatan lil alamin. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada pembawa acara telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memberikan sambutan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW hari ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita jadikan momentum Maulid Nabi Muhammad SAW ini sebagai cerminan kita dalam meneladani akhlak yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW. Mari kita jadikan momentum Maulid ini untuk meningkatkan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga untuk menambahkan rasa cinta kita kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang kami hormati, perayaan Maulid Nabi ini dilaksanakan dengan tujuan agar kita selalu mengingatkan sejarah kelahiran Nabi dan mengambil hikmah atas peristiwa tersebut. Tentunya hal ini paling pokok adalah kita dapat meneladani sifat dan perbuatan Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Saya mewakili pengurus Masjid Zainal Fajri dan juga mewakili panitia mengucapkan terima kasih kepada seluruh masyarakat dan hadirin semua yang telah hadir dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Majelis Nurul Qulub dan Masjid Zainal Fajri ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua panitia yang sudah bekerja keras merancang, mempersiapkan dan melaksanakan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW ini. Semoga acara ini bisa berjalan dengan baik, lancar, sukses dan tentunya mendatangkan berkah bagi kita semua. Mari kita dengarkan dengan sesama Maulid Hasanah yang akan disampaikan oleh guru-guru mulia kita Dr. Al-Habib Zainal Abidin Al-Kaf LCME dan Kiai Haji Muhammad Sakir sampai dengan selesai. Mewakili pengurus masjid dan panitia, saya mohon maaf jika dalam pelaksanaan acara perayaan Maulid Nabi Muhammad ini terdapat kekurangan atau hal yang kurang berkenan di hati hadirin semua. Demikian sambutan dari kami. Jika ada salah kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Haji Edi Sucipto yang telah memberikan sambutan. Berikutnya kita akan mendengarkan langsung sambutan yang kedua datang dari Khadimul Majlis Yadil Habib Adailullah Muhammad ibn Habib Mustafa Al-Atas. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma ya Ghaffar salli wa sallim ala abdika wa habibikal mukhtar Sayyidina Muhammadin wa alihil adhar wa sahbihil akhyar wa ghfir lana dhunuba wal awzar wadfa' syurural mu'tadina wal ashrar ya qawiyyu ya matin ya hayyu ya qayyumu ya qahhar subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqil qur'anil azim war rasulil karim sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para habaib, para ulama, para kiai, para ustadz, para sepuh dan bini sepuh, yang kita doakan bersama, mudah-mudahan para habaib kita, para ulama kita, para kiai, para ustadz, para sesepuh diberikan panjang umur dalam keberkahan. Mudah-mudahan panjang umur dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan mereka diberi istiqomah sehingga dapat menuntun dan membimbing kita umat Islam, khususnya wilayah Tegal dan sekitarnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Terkhusus untuk tamu kita, beliau Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin LCMA dari Garut, yang insyaallah sebentar lagi akan hadir. Juga beliau Bapak Kiai Haji Muhammad Syakir dari Pemalang, Jawa Tengah, yang kita doakan mudah-mudahan mereka diberi keberkahan, kesuksesan, kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Seluruhnya saja yang hadir pada siang hari ini, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara dan saudari sekalian, kaum muslimin muslimat rahimakumullah, syukur alhamdulillah. Pagi ini kita dapat berkumpul bersama dalam satu acara yang mulia, satu acara memperingati hari kelahiran seorang manusia yang mulia, yaitu baginda agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat ini membawa manfaat yang besar, baik dalam urusan agama, dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah tahun ini kami dari pengurus Majelis Taklim wa Dzikir Nurul Qulub beserta pengurus Masjid Zainal Fajri dapat menyelenggarakan kembali acara peringatan Maulid Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan peringatan demi peringatan, perayaan demi perayaan yang semacam ini Allah berikan istiqomah sampai hari kiamat, dan juga Allah berikan manfaat yang besar untuk urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Untuk tahun ini mohon maaf, acara kami gabung untuk muslimin dan muslimat yang biasanya waktu awal Covid kita pisah antara laki-laki dengan perempuan, waktunya berbeda. Tapi untuk tahun ini kita gabung, dikarenakan kita punya rutinan untuk muslimah itu setiap hari Ahad Wage, dan kami juga punya jadwal rutin peringatan Maulid hari Ahad ketiga bulan Rabiul Awal. Dan tahun ini hadirin ternyata Ahad ketiga sekaligus Ahad Wage. Jadi kami gabung, barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan di hati panjenengan, mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Kami panitia berusaha untuk melayani panjenengan dengan baik, untuk menghormati panjenengan dengan baik, tapi apalah daya, kemampuan kami terbatas. Barangkali ada sesuatu yang kurang berkenan, sekali lagi kami mohon dimaafkan yang seikhlas-ikhlasnya. Dan juga kami ucapkan banyak terima kasih kepada panjenengan semua yang hadir pada siang hari ini. Mudah-mudahan kedatangan panjenengan semua membawa keberkahan untuk kami, membawa keberkahan untuk tempat kami, membawa keberkahan untuk kita semuanya, membawa kesuksesan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf juga kami hanya menyediakan 1000 kitab sebagai hadiah, tapi kenyataannya baru jam 8:15 kitabnya sudah habis semuanya hadirin. Jadi barangkali ada yang nggak dapat, insya Allah kapan waktunya setelah hari ini kitab itu akan kami gandakan, dan barangkali panjenengan ingin memilikinya bisa hubungi kami. Jadi kitabnya terbatas, sing ora olih ya jaluk ngapurane sing kathah nggih Pak nggih. Insya Allah kapan waktunya. Ada 2 pilihan sebenarnya kitab yang akan kami terjemahkan. Yang satu ini, yang satunya adalah kitab Zinatul Usri Bi'adabil Khairil Bashari, karangan guru kami, cuman waktunya tidak cukup. Jadi insya Allah kitab itu
akan kami bagikan tahun yang akan datang. Mudah-mudahan panjang umur, sehat, afiat, dan bermanfaat untuk umat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja hadirin yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan yang sebelum ini bermanfaat untuk kami semua, untuk kita semua, manfaat dunia maupun manfaat akhirat. Hadzal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Sampaikan terima kasih kepada Habib Muhammad bin Habib Mustafa Al-Atas yang telah memberikan sambutan. Selanjutnya hadirin, marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah. Yang pertama segera akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Al-Qirtas Pemalang, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Syakir. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه أما بعد. معاشر الحبائب والشرائف ساداتنا العلويين Durriyatul Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang sedaya wajib kita hormati, wajib kita mulyakaken. Utamanipun wabil khusus dumateng Khadimul Maulid, pengasuh Majelis Nurul Qulub, beliau Al-Mukarram Al-Muhtaram Sayyidina wa Maulana Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Mustafa Al-Attas, para habaib ingkang sangat kathah siang menika ingkang boten saged kula sebat setunggal-setunggal, insyaallah boten ngira-ngira sahormat ta'zim kawula. Ingkang kawula hormati para kiai, para alim, para asatid, tokoh masyarakat, sesepuh bini sepuh, hadirin wal hadirat, jamaah pengawasan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah siang menika kita dikempalaken kalian Allah Subhanahu wa taala wonten ing papan panggenan ingkang mulya, acara ingkang mulya, acara pembacaan Maulid sholawat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan hadiah paling istimewa kita kempal teng mriki, kita sedaya wangsul benjing dipun hadiahi suwarga. Amin ya rabbal alamin. Sebab Kanjeng Nabi dawuh ghanimatu majalisiz dzikri al jannah. Keuntungan majlis zikir niki suwargane Gusti Allah. Niki majlis mboten namung zikir, namun nyebut asmane manusia termulia, manusia yang paling agung, manusia pembawa syafaat, manusia yang menjadi penyingkap segala kegelapan baik dunia maupun akhirat, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Majlis sholawat semacam niki para hadirin, niki teng kitab I'anatut Thalibin dijelasaken begitu sholawat diwaos
baik pribadi maupun kelompok jamaah sekatah kados niki sholawat ternyata mengandung aroma yang sangat wangi. Wangine sholawat niki ternyata naik sampai langit pertama, kedua, ketiga, ketujuh, terakhir mentok di atas arsy. Niki sing ngertos wangine sholawat niki sedoyo makhluke Gusti Allah illa tsaqalain, kecuali menungsa kalih jin. Menungsa boten ngertos wangine, jin boten ngertos wangine sholawat, sebab terose ulama menawi menungsa ngerti wangine sholawat, maka menungsa pun boten purun kerja, pun boten purun ngantor, pun boten purun teng sawah. Sebab nopo? Sibuk menikmati wangine majelis sholawat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi arfi dzikrihi tatayyabatil majalisu wal mahafil. Dengan menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah sedoyo wangsul dados tambah wangi. Wangi zahire, wangi batine, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, sawise sholawat niku diangkat wangine luar biasa. Boten sampai mriku dosane sing sholawat badhe diampura dening Gusti Allah, baik sing mau sholawat perorangan nopo berjamaah. Mudah-mudahan kita wangsul angsal pangampuraning Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat Nabi niku permintaane setunggal, nopo? Surga. Setunggal wekdal sahabat Jabir pas manggihi Kanjeng Nabi, enten setunggal tiyang tanglet kalih Rasulullah. Jere tiyang sing tanglet niki para hadirin, ara'aita in shallaitu shalawatil maktubat wa sumtu ramadan wa ahlaltul halal wa harramtul haram wa lam azid ala dzalika syai'a a'adkhulul jannah qala na'am. Terus sahabat Jabir enten tiyang tanglet kalih Kanjeng Nabi bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasul, kula sowan mriki badhe nyuwun pendapat. Terus panjenengan pripun lamun kula nglampahi salat fardu mawon, boten umroh, boten haji, boten zakat, sebab kula boten gadah arto Kanjeng Nabi. Kula salat 5 waktu mawon. Terus kula puasa Ramadan full sak bulan Kanjeng Nabi. Lajeng sing halal tak padosi, yang halal saya kerja, yang halal saya cari, yang halal saya makan. Wa haramtul haram, sing haram tak doi Kanjeng Nabi. Sing haram boten kula dahar Kanjeng Nabi. Angger kula ibadahe model kados niku tok, kula angsal mlebet swarga napa boten? Jawabe Kanjeng Nabi, naam. Niki hadis niki kabar gembira para hadirin. Kita sing rumangsa amale sakedik, sing penting salat sampun ditilar. Kita sing amale sakedik boten kados para habaib, para kiai, sing penting puasa boten ditilar. Lajeng kita sakedik berusaha mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berusaha mencintai keluarga Nabi. Niki hadis sing riwayataken sahabat Jabir. Sahabat Jabir niki gadah kenangan-kenangan indah kalih Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir niki gadah ayah namine Abdullah, Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Sahabat Jabir sahabat, Abdullah sahabat Nabi. Niki sahabat Abdullah niku ceritane nderek perang Uhud. Subhanallah, kepaten niki sahabat Jabir, sahabat Abdullah syahid. Bareng sampun nilar, ternyata para hadirin, tiyang mulia niku ternyata meskipun saben dinten bersanding kalih Kanjeng Nabi, ujian hidup taksih enten.
Dudu moni kita mangke kempal kali tiyang soleh, mangke boten diuji, boten. Niki sahabat sing saben dinten kepanggih Kanjeng Nabi, mripate langsung papasan kali mripate Kanjeng Nabi, niku mawon taksih enten ujian. Sahabat Jabir sowan maring Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi bapane kula pejah ninggali utang. Ujiannya sami kali kita nopo utang. Mudah-mudahan barokah sholawat sing gadah utang utangnya lunas. Niki sahabat Jabir wadul kali Kanjeng Nabi, ya Rasul kula bapane ninggal gadai utang dereng disaur Kanjeng Nabi. Terus bapane kon ninggali nopo jere Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi bapane kula Sayyid Abdullah ninggali kebun kurma. Cuma niki tiang-tiang sing utang-utang kali bapane kula diutangi dari bapane kula niku disaur ngangge kurma boten purun, terose boten cekap Kanjeng Nabi. Dawuh Kanjeng Nabi, gampang. Ngesuk dipet kabeh kormane, diunduh sedaya kormane, kamu petik wahai Jabir. Akhirnya manut sahabat Jabir. Cuma dipisah ya, sing sae kali sing sae, sing boten sae kali sing boten sae, dipisah-pisah. Manut sahabat Jabir. Begitu sampun panen, Kanjeng Nabi dugi, subhanallah, ditawafi dari Kanjeng Nabi, diubengi dari Rasulullah. Begitu diubengi dari Rasulullah, jere Kanjeng Nabi, Jabir tolong ditaker. Kayak sing duwe utang sepira bayar nganggo kurma. Subhanallah, ditaker kali Jabir, ditaker niki lunas. Ditaker niki lunas. Ditaker niki lunas. Sing utang niki utang lunas sedoyo. Bahkan teng riwayat niku kormane taksi enten kena gedahar satahun para hadirin. Barokah Kanjeng, mudah-mudahan niki maulid siang niki para hadirin sing gadah utang boten menyat kecuali utangnya lunas. Sebab Kanjeng Nabi niki boten ucul tangan, boten lepas tangan, panjenengan kantun donga sing khusyuk mawon. Rumangsa kita dereng mirsani Kanjeng Nabi, ayo derek-derek kalih para habaib, sareng-sareng sholawatan, mudah-mudahan sedaya utangnya lunas, qabul hajat dunia akhirat, amin ya rabbal. Setunggal riwayat malih niki sing ternyata nagih utang kali sahabat Abdullah niku rata-rata tiang Yahudi. Niki Yahudi heran, kenapa kormane taksih? Padahal wau ditaksir niku boten cekap go nyauri utang. Usut punya usut para hadirin, sederenge Jabir nyauri utang ngunduh korma niku Kanjeng Nabi maos istighfar supaya utange Jabir lunas. Sawise dalu-dalu maos istighfar ping 17 teng riwayat niku Kanjeng Nabi perintah, ya Jabir iqdi daina abika ghafarallahu lak. Ayo Jabir bayari utange bapamu, insyaallah dosane diampura. Niki para hadirin, hadis niki nuduhaken kados niki. Lamun enten mayit meninggal sampun giri-giri ribut urusan warisan, tapi nopo sangkut paute mayit riyin ditiliki gadah utang nopo boten, menawi gadah utang dibayar para hadirin. Soleha kaya ngapa menawi gadah utang niku terus dadi blenggu teng kuburan. Mugi-mugi sederenge kita pecah, mudah-mudahan sedaya sing gadah utang-utange lunas. Terus para hadirin, wau enten tiyang sing tanglet kali Kanjeng Nabi, sing tanglet kali Kanjeng Nabi niku namine sahabat Nu'man bin Qauqal. Nu'man bin Qauqal niki derek perang kali Kanjeng Nabi ping kalih. Pertama perang Badar, sing nomor kalih perang Uhud. Terus niki Nu'man bin Qauqal derek perang berarti kados tentara kekar, awake ageng. Boten para hadirin, niki sahabat Nu'man bin Qauqal derek perang dalam keadaan keterbatasan fisik. Pangapunten, sukune pincang,
sikile dingklang niku sahabat imane kuat dingklang ngalah-ngalahna segala-galane taksih derek perang maling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Derek perang Uhud para hadirin niki kita ajak kandak perang para hadirin. Sampun cerita perang awake sehat, mripate sehat, krungu hayya 'alas shalah, kira-kira langsung jenggirat pangkat napa mengkamengko. Langsung saniki napa ditunda-tunda. Terkadang orang wong biasane tok ustade ya melu. Ya Allah, mudah-mudahan barokah sedaya. Barokah maulid niki dadi rajin salat sedaya. Amin ya rabbal. Singkat cerita, sahabat Nu'man bin Qawqal nalikane perang Badar berhasil selamat sampai wangsul. Bareng derek perang Uhud para hadirin, derek perang Uhud niki sahabat Nu'man ya Allah mati syahid. Cuma piyambake husnudzon. Begitu pangkat perang dheweke sumpah demi Allah Tuhan yang maha mulia niki mangke sederenge matahari tenggelam kula yakin husnudzon kali Gusti Allah sukune kula kaki saya sudah berada di pelataran taman surga. Subhanallah, pincang keterbatasan fisik tapi harapannya surga para hadirin. Tapi ya usahane nopo derek perang Uhud. Bareng kados niku temenan perang Uhud niku umat Islam kalang kabut sebab boten nurut maring aturan perange baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kocar kacir pasukan Islam wekdal niku diserang dening Khalid bin Walid sederenge mlebet Islam. Niki akhire Nu'man bin Qawqal mati syahid. Bareng sampun radin perang Kanjeng Nabi ngendika demi Allah niki barokah husnudzone Nu'man kula mirsani piyambak niki Nu'man sampun teng pelataran swargane Gusti Allah wa ma fihi araj niku kakine pun boten pincang malih para hadirin. Mudah-mudahan niki sing hadir calon-calon ahli swarga sedaya. Amin ya rabbal alamin. Nu'man bin Qawqal tanglet Kanjeng Nabi pripun jere panjenengan angger kula ibadah salat mawon puasa Ramadan mawon sing sunah-sunah boten tambahi sakedik-kedika puasa kali salat tepat waktu lubar niku sing halal tek dahar sing haram boten tek dahar kula kepingin hati-hati Kanjeng Nabi angsal napa boten kula mlebet swarga jere Kanjeng Nabi naam ya insyaallah mlebet swarga para hadirin. Niki syarat mlebet swarga niku kedah ngamal kudu ana penggawean. Tiang kepingin angsal arto kedah kerja, tiang sing kepingin wareg kedah dahar, tiang kepingin swarga pangku tangan. Amin amin tok tapi boten ngamal, boten saged para hadirin. Niki syarat serius kedah ngamal mangke badhe mlebet swargane Gusti Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Memang para hadirin memang tiang niku mlebet swarga dasare rahmate Gusti Allah. Dasare asline kados niku. Kanjeng Nabi nate dawuh la yadkhulal jannata ahadun illa bi rahmatillah. Ora bakal mlebet swarga kecuali karena rahmate Gusti Allah. Panjenengan nggih kados niku Kanjeng Nabi wala anta ya Rasulullah panjenengan nggih mlebet swarga bukan karena amale tapi karena rahmate Gusti Allah Kanjeng Nabi. Jare Kanjeng Nabi na'am illa ayyata ghammadani Allahu bi rahmatih. Enggih kula mlebet swarga ya karena diselimuti rahmate Gusti. Berarti kita mlebet swarga ngarep-ngarep rahmate Gusti Allah tok, boten usah ibadah, boten usah salat, boten usah puasa, boten kados niku. Terus ulama tiyang niku supaya angsal rahmat kudune ibadah. Sawise ibadah mangke dikobul diterima dari Gusti Allah tembe angsal rahmate Gusti. Sawise angsal rahmate Gusti Allah maka tiyang niku bene manjing swargane Gusti. Mudah-mudahan sedaya digampilaken mlebet swargane Allah. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Niki para hadirin, Al Imam Ibnul Qayyim ngendika kados niki, panjenengan niku lamun ibadah semaksimal mungkin terus diterima dari Gusti Allah niku swarga, bukan berarti kita dapat balasan karena amal kita para hadirin. Lamun umpama sedoyo amal diterima sedoyo terus kita mlebet swarga niku dudu hadiah para hadirin. Sebab nopo? Ternyata amal kita terus Imam Ibnul Qayyim lamun dibanding nikmate Gusti Allah laka apa-apane. Ibadah kita dibanding kalih nikmat sing Allah paringi dumateng kita, ibadah kita boten enten nopo-nopone. Masya Allah, sampai diceritakna teng kitab Jawahirul Lu'lu'iyah enten tiyang Bani Israil ahli ibadah. Piyambake niku ibadah teng tempat keramaian boten purun. Tiyang niki teng tengah laut kepanggih pulau dewekan boten enten sinten-sinten. Teng tengah laut para hadirin ibadah subhanallah di Gusti Allah dicawisi enten buah delima setiap hari, setiap bulan, setiap tahun tukul. Ngombene boten banyu laut, asin banyu laut. Teng tengah laut bayangaken muncul air mata, muncul niku toya, ya Allah nikmate luar biasa. Dahare delima, ngombene banyu tawar nikmat. Pinten tahun niku kados niku? Selama 500 tahun. Subhanallah. Ibadahe wong Bani Israil niki 500 tahun para hadirin. Sawise 500 tahun piyambake kerasa kesel ibadah, piyambake nyuwun malih karo Gusti Allah. Ya Allah, matikan aku dalam keadaan bersujud. Niki jaloke mati sujud para hadirin dikabul kalian Allah. Mangan dicawisi matine sujud berarti pecah husnul khatimah. Sawise pecah butul akhirat teng kuburan niku jare Gusti Allah, ya abdi udkhulil jannata bi rahmati, hambaku ayo masuk surga karena rahmatku. Niki tiyang sing ngrasa ibadah 500 tahun boten terima. Ya Allah, jangan masukkan aku ke surga dengan rahmatmu, tapi dengan ibadahku. Terus Gusti Allah, malaikat tahan, sampun giri-giri diiring mlebet swarga. Niki tiyang kepingin mlebet swarga tapi karena amale, dudu karena rahmate nyong. Akhire niki tiyang dihitung dari malaikat ala nikmati hasatil basar, dietang nikmat nikmat mata, nikmate mata dihitung dari malaikat, dihitung dinten niki mirsani niki dinten niki selama 500 tahun. Niki nikmate mata dietang dereng telas, ganjaran 500 tahun ge bayar nikmate mata boten cekap para hadirin. Jadi Gusti Allah, malaikat giring ke neraka. Tiang niki angkat tangan pangampunten Gusti, kula kepengin mlebet surga karena rahmate panjenengan. Niki mlebet surga kudu harus karena rahmat Allah. Rahmate Gusti Allah syaratnya nopo pertama? Ngamal. Sawise ngamal nyuwun ditampak kalian Gusti Allah. Sawise ditampani kalian Gusti Allah, tembe angsal rahmate Gusti. Jadi boten leres para hadirin, tiyang kepingin mlebet swarga pangku tangan amin amin, lubar niku boten salat 5 waktu, boten jumatan, boten puasa. Tenang, nanti saya mati masuk surga mustahil, ora mungkin. Mudah-mudahan sedaya ahli swarga kabeh. Amin ya rabbal alamin. Habib Ali sampun rawuh, kula tambahi sakedik malih. Al-Imam Yahya bin Mu'adz para hadirin, tokoh ulama sufi besar, piyambake ngendika tarkud dunya syadid wa fawatul jannati asyad. Tiyang niku menawi teng dunya boten gadah dunya, teng dunya tapi ora duwe duit, boten gadah arto niku sengsara. Tiang teng dunya artone sakedik napa malih keluargane kathah, juhdul bala qillatul mal wa kasratul iyal,
dunyane sakedhik larene kathah niku bala bencana malapetaka para hadirin. Mudah-mudahan niki sing hadir maulid rezekine lancar sedaya, halal kathah barokah saged ziarah Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Niki jare Imam Yahya bin Mu'ad, panjenengan boten gadah dunya niku sengsara, tapi kehilangan surga lebih sengsara. Masya Allah. Tarkud dunya mahrul akhirah. Ninggalna dunya niku ternyata dadi mahar syarat mlebet swarga. Wa fi talabid dunya dhillun nufus wa fi talabil akhirati izzun nufus. Tiyang niku sing berkecimpung urusan dunya, mulai tangi turu sampai tilem mali isine dunya niku ternyata terhina para hadirin. Meskipun miliaran, meskipun triliunan, terhina. Sebab nopo? Begitu pecah ical sedoyo. Tapi tiyang sing golek akhirat niku sedoyo mulia, izzun nufus. Niki sing lemprakan kados niki para hadirin. Panas-panasan teka awit wau enjing sampai mangke dhuwur, panjenengan teng mriki panasan seolah-olah mata zahir terhina, tapi insyaallah niki calon-calon mulia dunia akhirat. Imam Yahya bin Mu'ad heran, faya ajaban liman yahtarul madallata fi talabi ma yafna wa yatrukul izza fi talabi ma yabqa. Heran kula terkadang enten manusia bertahan hidup mencari sesuatu yang hina, bakal boten dibawa pecah tapi dibelani mati-matian. Sing bakal mulia teng swarga tapi boten dibelani mati-matian. Gara-gara arto 50.000 salat zuhur ilang. Gara-gara angsal arto tambahan kali dosa 1000 salat asar ical. Padahal mangke menawi dunyane kumpul boten dipekto pecah. Urusan akhirat mengka-mengko ditunda-tunda, padahal urusan akhirat niku kemuliaan hakiki dunia sampai akhirat para hadirin. Niki kita majelis kados niki panjenengan sampun bosen-bosen nyuwun hidayah, nyuwun swarga kalian Allah Subhanahu wa taala. Sebab para hadirin niku enten setunggal hadis qudsi, mangke teng akhirat niku dawuh Gusti Allah, unduru ila diwani abdi. Ayo malaikat lihat buku catatan amal hambaku. Kalau dia pernah meminta surga, adkhilhul jannah. Kalau dia pernah satu umur meminta surga, masukkan ke surga. Niki sing eman Allah para hadirin lewat Kanjeng Nabi. Berarti kita kok lamun boten mlebet swarga naudzubillah dudu salah Gusti Allah, dudu salah Kanjeng Nabi, tapi salah diri masing-masing. Mudah-mudahan sing teng wingking, sing teng ngajeng jaler estri dadi ahli swarga sedoyo. Amin ya rabbal alamin. Kita domakaken mudah-mudahan para habaib sedoyo panjang umur. Habib Muhammad bin Mustafa beserta keluarga panjang umur, sehat walafiat. Para kiai panjang umur, sehat walafiat. Kangge bimbing kita sedoyo angsal syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Cekap semanten saking kawula bok pilih atur kawula kathah lentak lentunipun tembung, kawula nyuwun agung pangapunten ingkang sak kathah-kathahipun terutama dumateng para alim, para ulama, para habaib. Kawula teng mriki hanya mengikuti perintah beliau Habib Muhammad bin Mustafa Latos. Bila ada kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Disampaikan terima kasih kepada pengasuh Pondok Pesantren Al-Qirtos Pemalang, Kiai Haji Muhammad Syakir yang telah begitu banyak memberikan motivasi nasihat untuk kita semua. Masih ada mauidhah yang kedua dari Dr. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf LCME, dan nanti insyaallah setelah beliau memberikan mauidhah ada pesan dari Khatibul Maulid untuk perempuan atau muslimat. Setelah mendengarkan mauidhah dari Dr. Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf,
bisa meninggalkan tempat ini supaya berjalan dengan hikmat, sementara kaum laki-lakinya atau bapak-bapaknya insyaallah sebelum asar. Allahumma amin. Kemudian nanti setelah beliau Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kafil CME memberikan mudasanah, nanti kita akan bersama-sama tahlil singkat dipimpin oleh pengasuh Masjid Ta'lim Al-Hikmah Al-Habib Muhammad Bagir Ibn Habib Hasan bin Syekh Abu Bakar, dan nanti doa akan dipimpin oleh Al-Habib Muhsin Al-Haddad. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, para pecinta-pecinta baginda Nabi Agung Muhammad SAW, selanjutnya marilah kita dengarkan bersama-sama mau'izah hasanah, uraian hikmah, nasihat segera akan disampaikan oleh Dr. Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Kaf LCME. Kepadanya dipersilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Wa dzkuru salata ala Nabi. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعوة لا يستجاب لها. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلام والحمد لله رب العالمين. الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan izin kepada kita untuk berkumpul bersama-sama, berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tidak lain, tidak bukan, ini adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan amaliyah kita, kalau kita perhatikan keseharian kita, kalau kita perhatikan keburukan kita, mungkin kita patut berpikir bahwa sesungguhnya lidah ini tidak pantas untuk menyebut nama indah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun izin dari Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita makna yang begitu istimewa pada pagi hari ini kita berkumpul bersama-sama, tidak lain tidak bukan, ini adalah alamatul qabul, tanda penerimaan kita dari Allah Subhanahu wa taala. In lam tulid naila ma arju wa atlubuhu min faydhi fadlika ma alhamdani talaba. Kalau saja engkau ya Allah tidak ingin menerima permintaanku, kalau saja ya Allah aku tidak dikategorikan bersama orang-orang yang baik, tentu engkau tidak memberikan ilham kepadaku untuk meminta kepadamu. Oleh karena itu, kenikmatan yang besar seperti yang kita rasakan
pada pagi hari ini harus kita jaga. Karena sesungguhnya maksiat bisa menghilangkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kita berjalan sesuai dengan jalan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ma'asyiral hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswah. Allah firmankan di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah tauladan di dalam segala hal. Dan sifat yang Allah Subhanahu wa taala puji kepada Nabi Muhammad di dalam Al-Quran, ketika Allah mengatakan bahwa Nabi Muhammad di antara sifatnya adalah yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Di sini ada satu poin, sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, bahwa satu kelebihan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah 3 sifat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yuzakihim, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhumul kitab, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yu'allimuhumul hikmah. Adanya tazkiyah, adanya ilmu, kemudian adanya hikmah. 3 hal ini menjadi pondasi keberhasilan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam berdakwah. Kalau kita hanya memamerkan keilmuan yang kita punya, maka kita tidak akan pernah berhasil. Atau kita mengatakan bahwa kita mengedepankan akhlak tanpa keilmuan, maka itu tong kosong nyaring bunyinya. Ataupun ketika seseorang mengatakan bahwa dia memiliki akhlak, memiliki ilmu, tapi tidak diletakkan pada tempat yang benar, maka ini juga adalah sesuatu yang dinamakan zalim. Wad'u syai' fi ghairi mahallihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu adalah kezaliman. Maka 3 hal ini adalah pondasi keutamaan seseorang ketika dia ingin mencontoh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adanya ilmu, adanya akhlak, adanya hikmah kebijakan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa ilmu. Kata Rasulullah, "Innama bu'ithu mu'alliman." Saya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pengajar keilmuan. Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa tazkiyah dan akhlak. Kata Nabi Muhammad SAW, "Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaqi." Dan Nabi Muhammad SAW adalah manusia yang paling bijak yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Saya katakan tadi bahwa sesungguhnya akhlak tidak akan pernah bermanfaat kecuali dengan ilmu, karena orang yang mengaku dirinya berakhlak, apalagi sebagian besar orang awam mengatakan yang penting akhlak walaupun tidak punya ilmu. Yang penting seseorang itu berakhlak, kalaupun tidak punya ilmu tidak masalah, yang penting berakhlak. Kita katakan dari mana dia bisa tahu akhlak yang bagus kalau tidak tahu ilmunya? Banyak orang di luar sana mengira bahwa mereka memiliki sopan santun, namun tidak sesuai dengan keilmuan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita lihat di luar, laki-laki, perempuan bisa salam-salaman, dan mereka menganggap itu adalah sopan santun. Tapi ternyata itu tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Apakah bisa hal tersebut dikategorikan termasuk akhlak? Tentu tidak. Maka saya kalau ditanya, dan sering sekali berulang-ulang pertanyaan ini, ilmu dulu Habib atau akhlak? Maka jawabannya adalah sesuai dengan penanya. Kalau dia adalah orang awam, kita akan katakan ilmu dulu baru akhlak. Tapi kalau orang berilmu, maka kita akan katakan akhlak dulu baru ilmu. Nah, inilah yang dinamakan ilmul hikmah. Kebijakan di dalam menjawab sesuatu yang pernah dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad SAW pernah didatangi seseorang dan dia bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah,
amalan apa yang paling terbaik ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mendatangi orang tersebut dan mengatakan bahwa amalan yang terbaik adalah salat di awal waktu. Datang seorang lagi mendatangi Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, amalan terbaik apa ya Rasulullah? Pertanyaan yang sama. Rasulullah SAW menjawab kepada orang tersebut adalah bakti kepada kedua orang tua. Datang seorang lagi kepada Nabi Muhammad SAW bertanya, ya Rasulullah, amalan yang terbaik itu apa? Rasulullah SAW mengatakan kepada orang tersebut, amalan yang terbaik adalah jihad di jalan Allah. Kalau kita menggunakan kacamata kita akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad sepertinya tidak konsisten. Sekali menjawab seperti ini, sekali menjawab seperti ini. Padahal inilah yang dinamakan hikmah di dalam menjawab. Datang seorang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia adalah orang yang dekat sekali kepada ayahnya. Kemana-mana selalu bersama ayahnya, sehingga dia tidak pernah menghiraukan ibundanya. Lalu dia bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, siapa orang yang paling berhak aku berbakti kepadanya? Rasulullah SAW katakan, ibu kamu. Kemudian dia berharap setelah ibu saya, mudah-mudahan Rasulullah SAW menjawab ayah saya, karena saya betul-betul bestie sama ayah saya. Thumma man? Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Rasulullah SAW, ibu kamu lagi. Bukti bahwa dia berharap ada nama setelah ibunya dengan nama yang lain. Dia bertanya lagi kepada Rasulullah, thumma man? Kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW katakan, ibu kamu. Kemudian dia bertanya lagi, siapa lagi setelah itu ya Rasulullah? Baru Rasulullah SAW katakan, ayah kamu. Nabi Muhammad mengenali orang yang diajak bicara, sehingga Rasulullah SAW memberikan jawaban sesuai dengan apa yang diperlukan oleh si penanya. Ini adalah al-fasahah. Kalau di dalam bahasa Arab kita akan mendapati orang yang bisa ngepasin lawan bicara mukhatab adalah orang yang memiliki kefasihan di dalam berbicara. Di dalam kejadian yang lain, Nabi Muhammad SAW didatangi seorang sahabat yang dekat kepada ibunya tapi jauh dari ayahnya. Kemudian dia mendatangi Nabi Muhammad SAW karena ingin mengadukan sifat buruk ayahnya. Setiap bulan ayahnya ini dia dikasih uang. Setiap bulan dikasih jajan. Tapi tidak jarang ayahnya mendatangi rumah anaknya ini kemudian mengambil uang anaknya tanpa izin. Dia datang mengadukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan harapan Rasulullah memberikan pelajaran kepada ayahnya supaya ayahnya paham bahwa apa yang dilakukan oleh ayahnya adalah sesuatu yang salah. Dia datang kepada Nabi dan menceritakan, ya Rasulullah, saya punya ayah. Kenapa ayah kamu? Ayah saya sudah saya bagi uang, tapi ya Rasulullah selalu datang ke rumah saya. Ini ayah saya, tiba-tiba kadang-kadang saya letakkan uang saya sembarangan, kemudian diambil sama dia bawa pergi. Maka bagaimana hukumnya? Apa jawaban Nabi? Anta wa maluka li abik. Jangankan hartamu yang diambil bapak kamu, kamu juga punya bapak kamu. Kamu punya bapak kamu. Di dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan, ridallah fi ridal walid wa sakhatullah fi sakhatil walid. Ridhanya Allah ada pada ridha bapak, dan murkanya Allah ada pada murka bapak. Rasulullah SAW tidak menyebutkan ibu. Apakah maknanya bahwa sesungguhnya ada kemuliaan tertentu? Rasulullah SAW adalah sosok manusia yang bisa menempatkan jawaban kepada orang yang tepat. Kalau kita perhatikan di dalam ilmu al-hadis, ada satu hal yang dinamakan asbab al-wurud. Dengan adanya kejadian tersebut, baru kita bisa memahami hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang saya ingin tekankan, ma'asyiral ikhwan wal ahbab, bahwa selain keilmuan, selain keakhlakan, kita juga memerlukan hikmah. Menempatkan satu kata sesuai dengan apa yang terjadi di sekitar kita. Walaupun ucapan kamu benar, tapi ketika disampaikan kepada orang yang salah, maka hasilnya menjadi salah.
Contoh, kita berbicara kepada anak yang SD, yang masih kecil, dengan bahasa intelek. Ucapan kamu betul, tapi manfaatnya apa? Berbicara kepada orang awam dengan keilmuan yang mendalam, manfaatnya buat apa? Contoh, saya berjumpa dengan orang yang kesehariannya di pasar. Dia tidak bisa baca Al-Quran, bisa baca Iqra saja sudah syukur-syukur. Duduk sama dia, saya katakan, bang, saya mau, mas, kalau di sini mungkin, saya mau berdakwah sama kamu. Dia katakan, wah Habib, terima kasih, mau saya didakwahi sama Habib, saya mau dengar ajakan Habib, taujihat dari Habib. Ya, saya mau kasih tahu bahwa inna wa akhwataha, menurut pendapat Basriyin, tansibul isma wal khabar ma'an, bahwa sesungguhnya inna wa akhwataha yang sering disebut-sebut orang inna zaidan qa'imun itu tidak benar, karena menurut pendapat Basriyin bahwa inna zaidan qa'iman, isimnya mansub, khabarnya mansub. Dan ada pendapat dari Bani Tamim, kemudian ada pendapat dari Al-Akhfash atau Al-Fara, misalnya seperti itu. Dia jelaskan kepada orang ini, kata-katanya benar, tidak ada salahnya sama sekali, tapi disampaikan kepada orang yang salah, hasilnya menjadi salah. Bisa jadi orang ini akan menganggap agama Islam susah sekali. Saya kalau sudah bisa fokus sama sholat saya sudah merasa diri saya adalah orang istimewa. Ini Z sama Amr saja diurusin, maka saya lebih baik sudah jauhi saja sudah. Agama Islam bikin saya susah. Ucapan kamu betul, tapi disampaikan kepada orang yang salah, maka hasilnya menjadi salah. Poin yang saya ingin sampaikan, ada beberapa hal keilmuan yang tidak pantas untuk disampaikan ke publik luas, karena terkadang fitnahnya jauh lebih besar dibanding manfaatnya. Contoh, membahas satu keilmuan yang tidak dinikmati oleh banyak kalangan. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, saya mendapatkan dari Nabi jawabain. Saya mendapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dua keilmuan, yang satu amal ula faqad batattuha lakum, yang satu saya sudah bagikan kepada kalian. Yang kedua, kalau saya ikut bagikan, kepala saya akan pisah dari badan saya. Maksudnya apa? Ada keilmuan yang tidak pantas untuk disampaikan kepada publik kalau memang betul-betul kamu memiliki ilmu hikmah. Saya benar kok Bib, ini ada buktinya, dalilnya dalam kitab ini, tapi ucapan kamu ada manfaatnya atau tidak? Kalau di dalam urusan duniawi, Allah berfirman dalam Al-Quran, wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyaman. Kamu jangan sembarang ngasih uang, kata Allah. Di dalam ilmu fiqh bahkan ada satu bab khusus tentang orang yang perlu kita jauhkan dari dia harta kita, karena sebab mungkin dia memiliki safaha, orangnya safih misalnya, tidak berhak untuk memegang uang, karena kalau dipegangkan uang justru menjadi mudarat bagi dia. Allah mengatakan jangan dipegangkan uang orang-orang seperti ini. Famin babil aula, maka tentu lebih kita dahulukan ilmu Rasulullah SAW tidak pantas untuk kita sampaikan ke beberapa orang. Ini poin sekali, menurut saya penting sekali untuk disampaikan. Saya ini sebenarnya jarang sekali ceramah. Saya ini bestinya Habib Muhammad bin Mustafa 10 tahun yang lalu saya kira. Saya juga ceramah di tempat ini. Saya baru sampai dari Kalimantan tadi malam, kemudian hadir acara di Jakarta. Pagi tadi saya baru datang ke tempat ini, dan sekarang sore ini saya sudah ada acara lagi di Sukabumi. Maka dari itu saya ingin menyampaikan satu poin ini, saya harap dibawa pulang ke rumah supaya menjadi satu pegangan bagi kita, bahwa walaupun kamu berilmu, maka fokus kepada akhlak. Walaupun kamu memiliki akhlak dan ilmu, maka fokus kepada hikmah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW merubah metode ataupun cara-cara di dalam mentarbiyah. Kita perhatikan Nabi Muhammad SAW pernah suatu waktu keluar bersama sahabat Khawwat bin Jubair. Sahabat Khawwat bin Jubair. Khawwat menceritakan bahwa Rasulullah pernah mengajak saya untuk berpergian di satu tempat. Kemudian kami bertempat di satu kemah yang berbeda. Rasulullah di kemahnya dan saya di kemah saya.
ketika saya berada di kemah saya ingin melihat keadaan di luar. Maka saya keluar dari kemah saya melihat ada kumpulan perempuan-perempuan lagi duduk. Saya lihat ada banyak perempuan lagi duduk yang namanya laki-laki kalau melihat perempuan ya. Wah, ini kesempatan, ini caper sama perempuan-perempuan. Dia katakan, maka saya masuk lagi ke dalam kemah saya pakai pakaian saya yang lebih bagus, lalu saya keluar, saya berjalan di depan mereka sehingga mereka bertanya kepada saya mau kemana, lalu saya pun duduk. Baru duduk sebentar, Nabi Muhammad keluar dari kemahnya dan melihat saya. Malu saya sama Nabi Muhammad, guru saya, murabbi saya, orang yang saya paling cintai, melihat saya melakukan kesalahan, maka saya seketika berdiri dan berlari. Rasulullah SAW bertanya, wahai Khawat, apa yang kau lakukan? Kenapa kamu duduk-duduk sama perempuan? Maka sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak ada niat untuk duduk bersama mereka ya Rasulullah. Tadi saya memiliki kendaraan Al-Jamal, onta saya pengen ikat, tapi saya tidak lihat di mana onta saya, maka saya keluar dari kemah saya mencari onta saya, lalu setelah itu dia pun pergi dan malu kepada Rasulullah SAW. Akhirnya setelah Rasulullah SAW menyelesaikan tugasnya di tempat tersebut, Khawat dipanggil sama Rasulullah SAW sambil tersenyum. Kata Rasulullah, ma fa'ala jamaluk? Mana unta kamu? Apa yang dia lakukan? Kemudian dia pun berjalan, dia malu dan dia tidak menjawab, kata Rasulullah SAW. Berjalan bersama Rasulullah SAW kembali ke tempat Rasulullah SAW. Di pertengahan jalan Rasulullah SAW panggil lagi Khawat, ya Khawat, ma fa'ala jamaluk? Gimana kabar unta kamu? Apakah dia masih suka kabur-kaburan? Kata Rasulullah. Kemudian setelah sampai di kota Madinah, Rasulullah SAW sebagaimana biasa, rutinitas Rasulullah SAW di masjid Rasulullah SAW berjumpa dengan Khawat. Rasulullah SAW dekati. Rasulullah katakan, ya Khawat, ma fa'ala jamaluk? Bagaimana? Apa yang sekarang dilakukan oleh unta kamu? Dia pun malu. Setiap dia melihat Rasulullah SAW lewat, dia akan berlari karena takut ditanya oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bertanya, ya Khawat, ma fa'ala jamaluk? Apa yang dilakukan oleh untamu sehingga dia tidak keluar rumah berminggu-minggu? Ini tarbiyah Nabi Muhammad SAW. Berminggu-minggu dia tidak keluar, sehingga ada pada satu masa dia rindu kepada circle Rasulullah SAW, bi'ah Mustafawiyah, tempat di mana Rasulullah SAW selalunya berkumpul bersama sahabat-sahabat, lalu dia memberanikan diri untuk datang ke masjid Rasulullah SAW lalu sholat. Tapi dia lihat dulu ada Rasulullah atau tidak. Kalau ada Rasulullah saya nggak jadi. Dilihat bahwa ternyata nggak ada Rasulullah. Dia masuk ke dalam masjid Rasulullah SAW. Ya kebetulan masjid Rasulullah menempel pada rumah Rasulullah SAW. Kemudian dia sholat. Ketika dia baru mulai Allahu Akbar, Rasulullah keluar dari rumahnya. Nah, ini siap-siap ini pasti ditanya sama Rasulullah. Apa yang terjadi ikhwani? Rasulullah SAW duduk di belakang Khawat. Kata Khawat, maka saya memperpanjang bacaan saya. Karena harapan siapa? Karena harapan apa? Saya berharap bahwa ketika saya memperpanjang bacaan saya, Rasulullah SAW menyelesaikan zikirnya, lalu Rasulullah SAW pergi. Lalu dia baca ayat Al-Quran, dia baca surat-surat panjang. Kemudian Rasulullah SAW katakan, wahai Khawat, panjangkan bacaanmu, saya tidak akan pergi sebelum kamu menyelesaikan salatmu. Maka dia mempercepat salatnya. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW senyum dan bertanya, ma fa'ala jamaluk? Sekarang bagaimana kabar unta kamu? Apa yang dia lakukan? Dia menangis bersimpu di hadapan Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya mohon maaf, ketika itu saya sebenarnya bukan sedang mencari unta saya, tapi saya melihat ada kesempatan saya mendekati orang-orang yang ada pada saat itu, perempuan-perempuan yang ada pada saat itu, sehingga saya tertarik untuk duduk bersama mereka. Maka Rasulullah SAW pegang dada Khawat bin Jubair dan Rasulullah SAW doakan semoga hatinya menjadi lapang. Rasulullah SAW merubah beberapa metode ataupun cara di dalam mentarbiyah. Ada Ka'ab ibn Malik, kita tahu berbulan-bulan Rasulullah SAW tidak pandang dia. Bahkan Rasulullah SAW katakan kepada para sahabat, kalau Ka'ab datang ke tempat ini, jangan kalian ajak mereka dia berbicara.
bersama dua sahabatnya, dan jangan mengajak mereka berbicara. Ketika dia mengajak kalian bicara, jangan dijawab. Dan ketika bahkan Rasulullah SAW diucapkan salam, Rasulullah SAW ketika dia tidak menjawab salam Ka'ab bin Malik. Dan ini tarbiyah. Rasulullah SAW pernah memukul Sawad bin Ghaziyah di dalam peperangan Badar. Rasulullah SAW merapikan barisan. Ada yang perlu dengan pukulan, tapi sebagian tidak memerlukannya. Ada yang perlu dengan candaan, tapi sebagian tidak memerlukannya. Ada sebagian yang memerlukan kepada sebagian di antara sahabat memerlukan kepada apa? Kepada tidak dianggap ataupun tidak diajak berbicara. Ada sebagian sahabat tidak. Rasulullah SAW mengenali karakter orang yang mau didakwahi oleh Rasulullah SAW. Makanya ini yang dinamakan hikmah yang perlu kita contoh dari Nabi Muhammad SAW. Kalau kita enggak, selagi kita melihat sepertinya ada dalilnya, selagi kita melihat bahwa semuanya ini ada dalam kitabnya, selagi kita melihat bahwa semuanya ini sesuai dengan ilmiah menurut kacamatanya, kita bagikan kepada umum, hasilnya adalah fitnah. Hasilnya adalah fitnah. Kalau sudah dapat fitnah, kita yang susah, kita dipersulit. Alhamdulillah Allah jaga tegar. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala jadikan kita bersama-sama mendekat kepada Allah, mendekat kepada Rasulullah SAW, khususnya bersama para ahlu bait Rasulullah, keluarga Rasulullah SAW, bersama para habaib, bersama para ulama, bersama para kiai. Kita bersatu bersama-sama untuk menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kalimat singkat yang saya sampaikan ini menjadi bekal kepada kita untuk bisa mencontoh baginda Rasulullah SAW yang penuh dengan kesempurnaan. Nabi Muhammad SAW begitu indah, ikhwani. Nabi Muhammad SAW begitu sempurna sehingga Ahmad Syauqi beliau mengatakan bahwa walaupun seseorang berusaha untuk memuji Rasulullah SAW, maka kemuliaan Rasulullah SAW adalah sesuatu yang sangat puncak yang tidak akan pernah bisa digapai oleh setiap orang. Di akhir kita memperhatikan beliau ketika membandingkan antara nabi satu dengan nabi yang lain, beliau katakan wala in qabalta lafzatan tarani bima kadzabal fuadu fahimta ma'na. Kalau kamu ingin membandingkan antara Nabi Muhammad dengan Nabi yang lain, kamu bandingkan kedua ayat saja. Seorang Nabi berharap berjumpa dengan Allah, Allah katakan lan tarani. Nabi Musa alaihi salatu wassalam ingin berjumpa dengan Allah, Allah katakan kamu tidak akan pernah mampu berjumpa denganku. Namun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah berjumpa dengan Allah merasa bahwa apakah benar Allah Subhanahu wa taala yang saya lihat, maka dikatakan bahwa sesungguhnya maka kadzabal fuadu ma ra'a, apa yang dilihat betul-betul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Madahtul malikina fazidtu qadra wa hina madahtu sahaba. Ketika saya memuji orang-orang yang saya anggap adalah raja atau orang hebat, saya akan mendapatkan imbalan dari mereka. Tapi ketika yang saya puji adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka saya mendapatkan ketenangan, saya mencapai puncak yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau sudah salawat kepada Rasulullah SAW, kita mendapatkan ketenangan, kita mendapatkan keindahan, dan insyaallah pulang dari tempat ini kita mendapatkan penerimaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu bijamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon maaf kepada sesepuh, para ulama, para habaib, dan kepada para jamaah. Saya mohon undur diri. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semuanya dari kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Singkat, jelas, banyak sekali motivasi yang kita dapat dari ceramah beliau. Mudah-mudahan memberikan inspirasi, nasihat dan ilmu untuk kita semua. Fidin wa dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal. Sekali lagi diingatkan untuk kaum wanita, permintaan dari Habib Muhammad bin Mustafa Al-Atos, semoga dipersilakan untuk bisa meninggalkan tempat majelis. Dan sekarang marilah kita bersama-sama ikuti acara selanjutnya, tahlil. Segera akan dipimpin oleh pengasuh Masjid Ta'lim Al-Hikmah Al-Habib Muhammad Bagir bin Habib Hasan bin Syekh Bakar, dan nanti langsung ditutup dengan doa Al-Habib Muhsin Al-Haddad. Sallu ala Nabi Muhammad.
tahlil untuk orang tua kami yang sudah meninggal dunia, dan lebih khusus untuk Al-Habib Saleh bin Ali Al-Attas, Al-Habib Bagir bin Hasan di Jawa Bakar, waktu sepenuhnya kami aturkan untuk doa Habib Muhsin bin Ali Al-Haddad. أفضل ذكر بعد من أقول لا إله إلا الله لا إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سبحان الله وبحمده 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 سبحان الله العظيم يا الله 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 يا ربي اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماء بالأرض من الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده وهو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا ظلمنا انفسنا وان تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت نفسك ولك الحمد وحدك الله.
ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في النبيين والمرسلين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد حتى تلقى الأرض ومن عليها وأنت خير اللهم اثبنا بمحض فضلك وجودك وكرمك المقرن من القرآن العظيم وما هل لنا من لا إله إلا الله سبحانه الله بحمده وما قلنا يا الله يا الله وما صار وما قرأنا ما لم وما قرأنا مالك الحبيب المصطفى في أولامه في هذا المجلس المبارك هدية منا واصلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم ذلك إلى حضرة حبيبنا وشافينا وقرة أعيننا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح بين إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأنصاره أجمعين ثم إلى أرواح سيدنا المهاجر أحمد بن ساب الفقيه المقدم محمد بن البدري قطب ربنا شيخ عبد القادر الجيلاني ورحمة عبد الرحمن سكب وصولهم وفروعهم وكافة الأولياء والعلماء وعباد الله الصالحين للمسلم المقام الحبيب محمد بن طاهر الحداد وصول وفروعه وإلى الحبيب صالح سكب الهاشي وصول وفروعه وإلى الحبيب محمد بن عبد الله بن طاهر الرضاس وصول وفروعه وإلى الحبيب أبو بكر بن محمد سكاس القرسك والحبيب صالح بن مسلم الحامد والحبيب حسين بن هادي الحامد الحبيب عبد الله بن مسلم العطاس وإلى الحبيب حسين بن أبي بكر الأدرس صاحب ضربة وصولهم ثم إلى الراحل من سمعنا هؤلاء بسببهم المرحومين الحبيب محمد بن هادي بن عمر بن هادي بن هود العطاس والحبيب علي بن محمد العطاس والحبيب عمر بن محمد الرضاس والحبيب أبو بكر بن محمد الرضاس والحبيب هادي بن علي بن محمد الرضاس والحبيب علي بن علي بن محمد الرضاس والحبيب عبد الله بن علي بن محمد الرضاس والحبيب مصطفى بن علي الرضاس ثم إلى الحبيب حسين بن عمر الرضاس والحبيب بكر بن حسين الرضاس والحبيب أحمد بن حسين الرضاس والحبيب عمر بن حسين الرضاس والحبيب علي بن محمد الرضاس والحبيب أبو بكر بن أحمد الرضاس والحبيب عبد الرحمن بن أحمد الرضاس وإلى الحبيب حسين بن أبي بكر الرضاس والحبيب صالح بن علي الرضاس ثم إلى المرحومين المرحوم سالم بن محمد الكثيري المرحوم محمود بن سالم الكثيري المرحوم محمد توفيق بن سالم الكثيري وإلى شريف النور بنت محمد الرضاس وشريفة عائشة بن حسين الرضاس وإلى شريفة مسنى بن حسين الرضاس وإلى شريفة كمال بن حسين الرضاس وشريفة أمينة بنت أبو بكر الرضاس المرحومة خاتم بنت محسن الكثيري والمرحومة جميلة بنت سالم الكثيري المرحومة بلقيس بن سالم الكثيري وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح آبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتكم ومشايخنا ومشايخكم وإلى أرواح أموات المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أوصل ذلك من إليهم اللهم اجعل ويساعدنا بين أيديهم اللهم اجعل له من النار وسترا له من النار وفكاكا له من النار ونجاة له من النار وأمنا له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واحفظهم اللهم اجمعنا وإياهم في دار كرامتك مستقر رحمتك مع عبادك الصالحين وحسبك المفلحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين
اللهم باركنا فيهم عاجلا وآجلا في الدنيا والآخرة مع الأهل ولا تقبل بنا يا مولانا ما نحن الأهل إنك غفور حليم جواد كريم رؤوف رحيم اللهم اجعل مرادك فينا مسلمين خيرا اللهم اجعل مرادك فينا مسلمين خيرا اللهم اجعل مرادك فينا مسلمين خيرا اللهم يا كافي البلاء اكفنا البلاء يا الله قبل من السماء يا الله يا الله يا الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم امين امين يا رب العالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وسلم سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بالقبول. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Wa qala Rasulullah wa nabiyyun qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. علينا ونموت وسلطان الأمين سلام ورحمة الله وصدق السلام تنفتي وفتنبت وجادة المني وبركة أولئك وتوبة كلنا سلمان اللهم هون علينا في سكر الموت ونجاة من الآفات الحساب وما نمنا العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا بفضلك الكريم يا رب أكبر نعمة الله برحمتك يا رب صلى الله عليه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين اللهم رحم يا ربنا اقتربنا بأننا اقتربنا وأننا أسرفنا على رضا أسرفنا فتب علينا توبة اغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراد وآمن الرعاد واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عدد الحبيب وآله وصحبه عدد صحبه والحمد لله بالبدء والتناهي والحمد لله بالقبول. الفاتحة.